will say is there's something wrong. Halo guys, kira-kira kalian pernah kepikiran nggak gimana kalau seseorang yang kerjanya membuat orang lain tertawa sebenarnya justru hidup dalam rasa sakit yang nggak pernah didengar. Ini bukan cerita tentang kejahatan yang terjadi tiba-tiba. Ini cerita tentang pukulan kecil yang datang setiap hari, tentang pengabaian, tentang tawa yang dipaksa muncul di tengah hidup yang terus menekan. Awalnya cuma soal bertahan hidup di kota yang keras, lalu perlahan berubah jadi kemarahan yang dipendam, dan berakhir dengan satu tawa aneh mulai mengguncang seluruh kota. Masalahnya saat dunia terus menertawakan luka seseorang, batas antara korban dan ancaman jadi semakin kabur. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam sebuah kisah tentang seseorang yang berubah menjadi simbol kekacauan yang nggak lagi bisa dihentikan guys. Film ini dibuka dengan seorang badut yang sedang menjalani pekerjaannya. Saat itu, ia diisengi oleh segerombol anak muda yang dengan sengaja mengambil papan iklannya hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Badut tersebut adalah Arthur guys. Ketika Arthur hampir berhasil menggapai mereka, situasi justru terbalik. Anak-anak muda itu tiba-tiba menghajarnya. Arthur dibully dan dipukuli karena mereka menganggapnya lemah dan tidak akan mampu melawan. Setelah kejadian itu, Arthur tertawa terbahak-bahak sendirian di hadapan psikiaternya, seolah ada sesuatu yang lucu baginya. Psikiaternya yang meminta Arthur untuk menulis buku harian dan menyerahkannya setiap kali dia datang berkunjung, mengambil buku Arthur yang gak hanya berisi diary, tapi juga kumpulan lelucon yang semakin dibuka justru terlihat lebih gelap dari yang dibayangkan. I just hope my death makes more sense than my life. Dalam perjalanan pulang, Arthur bertemu dengan seorang anak kecil yang menatapnya. Dia lalu memainkan lelucon kecil untuk menghibur anak tersebut. Namun, saat anak itu tertawa, sang ibu justru marah dan meminta Arthur berhenti mengganggu anaknya. Tak lama setelah itu, Arthur tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seorang diri, tertawa yang menjadi penyakitnya guys. Setelah turun dari bus, dia pergi ke apotek, mengambil obatnya, lalu pulang ke apartemennya, tempat dia dan ibunya tinggal di tengah-tengah kerasnya kota Gotham. Di rumah, Arthur menonton pertunjukan stand-up komedi favoritnya yang dia bayangkan seolah dia menontonnya secara langsung. Saat itu, Arthur sempat mendapat sorotan kamera di tengah acara tersebut. Dalam imajinasinya, Arthur menceritakan kehidupannya yang merawat sang ibu seorang diri. Karena sorotan dan tepuk tangan penonton, ia pun diajak naik ke atas panggung. Setelah Arthur berada di atas panggung, Murray mengatakan bahwa dia menyukai ucapan Arthur, bahkan mengaku ingin memiliki anak seperti dirinya. Penerimaan itu membuat Arthur sangat senang. Arthur kemudian memeluk Murray meski hanya dalam imajinasinya. She always tells me to smile and put on a happy face. Paginya, Arthur kembali bekerja sebagai badut. Di sana seorang rekan kerjanya Randall menanyakan kabarnya setelah kejadian pemukulan sebelumnya. Lalu tiba-tiba memberinya sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Randall meyakinkan Arthur bahwa tidak ada yang akan tahu soal pistol tersebut dan aman untuk disimpan. Don't sweat it, hon. No one has to know. Nggak lama dari situ, Arthur kemudian dipanggil oleh atasannya ke ruangannya. Atasannya menerima keluhan dari klien karena papan iklan yang sempat direbut anak-anak kemarin harus dikembalikan. Atasan Arthur tidak peduli meskipun Arthur sempat diserang. Dia bahkan mengancam dan memotong gaji Arthur yang justru dibalas Arthur dengan senyum lebar. Arthur yang tidak pernah bisa meluapkan amarahnya pada orang lain, melampiaskannya dengan menendang-nendang bak sampah. Setelah itu, dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan tetangga satu gedungnya yaitu Sophie. Dengan suasana seolah bercanda secara tersirat. Setiap hari, ibu Arthur selalu menunggu balasan surat dari Thomas Wayne, seorang pengusaha kaya sekaligus calon wali kota Gotham. Ibunya yakin Thomas Wayne adalah orang baik yang akan membantu kehidupan mereka, guys. Because Thomas Wayne is a good man.
Pada tengah malamnya, Arthur menatap pistol yang diberikan oleh rekan kerjanya. Dia mulai memperagakan cara menggunakannya, hingga tanpa sengaja menembakkannya ke salah satu sudut rumah. Him. Keesokan harinya, Arthur mengikuti tetangga apartemennya hingga ke sekolah anaknya tanpa tujuan yang jelas. Tidak berhenti di situ, Arthur terus mengikuti sampai ke stasiun kereta dan bahkan ke berbagai tempat lain yang didatangi tetangga tersebut. Malam harinya, Arthur pergi ke sebuah bar untuk kembali menonton stand-up komedi. Di sana, dia berhayal bisa tampil lucu di atas panggung sambil mencatat lelucon di bukunya di tengah tawa yang kembali kambuh. Dan saat dia pulang ke rumah, Arthur kembali menuliskan materi-materi leluconnya di buku tersebut. Tiba-tiba tetangganya mengetuk pintu dan menanyakan apakah Arthur mengikutinya seharian tadi. Arthur tidak mengelak dan mengakuinya. Keesokan paginya, Arthur kembali bekerja sebagai seorang badut, menghibur anak-anak kecil yang sedang sakit di rumah sakit khusus anak. Namun saat sedang menjalankan tugasnya, pistol yang dia simpan di dalam sakunya tiba-tiba terjatuh. Kejadian itu membuat atasannya langsung memecat Arthur, sambil mengatakan bahwa dia menerima laporan kalau Arthur berusaha membeli pistol dari rekan kerjanya minggu lalu. Bullshit! What kind of clown carries a fucking gun? Dalam perjalanan pulang, Arthur berada di dalam kereta dan melihat beberapa pria yang sedang mengganggu seorang perempuan. Tawa Arthur yang terus kambuh memancing perhatian para pria tersebut. Saat Arthur hendak menjelaskan soal penyakitnya, mereka justru lebih mengganggunya. Arthur mencoba melawan, namun para pria itu menghajarnya hingga terjatuh dan terus menendangnya. Akhirnya, dalam kondisi terdesak, Arthur tiba-tiba menembak mereka, guys. Tidak berhenti di dalam kereta, Arthur mengejar salah satu dari mereka hingga keluar, lalu menembaknya hingga tewas. Ini menjadi pertama kalinya Arthur benar-benar melawan, setelah selama ini hanya diam setiap kali dibully. Arthur kemudian melarikan diri secepat yang dia bisa, diliputi rasa takut karena baru saja membunuh seseorang. Dia masuk ke kamar mandi umum, lalu menari sendirian dengan riasan wajah yang mulai bercampur percikan darah. Arthur menatap dirinya di depan cermin sebelum akhirnya pergi ke rumah Sophie dan menciumnya secara tiba-tiba. Saat Arthur sedang mengemasi barang-barangnya di tempat kerja, rekan-rekannya membicarakan penembakan di stasiun dan mempertanyakan pemecatan Arthur. Di situ, Arthur sempat mengatakan bahwa pistol yang terjatuh di rumah sakit adalah milik Randall. Namun, sekali lagi tidak ada yang mempercayainya. Saat hendak meninggalkan ruangan, Arthur menghancurkan jam absen yang biasa mereka gunakan, guys. Di rumah, Arthur menonton berita tentang pembunuhan di stasiun. Diketahui bahwa para korban adalah karyawan Thomas Wayne, yang dikenal sebagai sosok baik dan berpendidikan. Pernyataan Thomas Wayne yang menyebut pelaku bertopeng sebagai pengecut dan badut justru membuat Arthur tertawa jahat. Arthur kembali menemui psikiaternya dan mengungkapkan perasaannya bahwa dia merasa tidak pernah dianggap ada di dunia ini. Namun saat Arthur sedang bercerita, psikiaternya tidak menanggapi lebih jauh karena hari itu adalah pertemuan terakhir mereka karena layanan sosial tersebut dihentikan oleh pemerintah. Hingga akhirnya Arthur tetap mencoba menyampaikan materinya. Tanpa disangka, para penonton justru tertawa dan bertepuk tangan untuknya, guys. They don't give a shit about people like you, Arthur. Dalam perjalanan pulang, Arthur membaca pemberitaan di koran tentang badut pembunuh yang sebelumnya beraksi di stasiun. Dia kemudian berkencan dengan Sophie yang justru mendukung aksi tersebut dengan menyebut badut pembunuh sebagai pahlawan karena mengurangi orang-orang jahat di Gotham. Di jalan, Arthur juga melihat seseorang melintas mengenakan topeng badut. I think the guy that did it is a hero. Setibanya di rumah, ibunya kembali meminta Arthur untuk mengirimkan surat ke Thomas Wayne. Namun, Arthur mencoba membuka surat yang ditulis ibunya itu, dan saat membacanya, Arthur menemukan kalimat yang menyatakan bahwa ibu dan putranya Thomas Wayne alias Arthur membutuhkan bantuan, guys. Karena hal itu, Arthur pun bertengkar dengan ibunya setelah membaca surat tersebut. Sang ibu mengaku bahwa di masa lalu dia dan Thomas Wayne pernah saling jatuh cinta, namun tidak bisa bersama karena perbedaan latar belakang. We were in love. He said it was best that we not be together. Setelah itu, Arthur pergi ke rumah Thomas Wayne. Di kereta, orang-orang membaca berita tentang badut pembunuhan dan kampanye Thomas Wayne.
Arthur merobek foto Thomas dari koran dan menempelkannya ke buku catatannya. Saat tiba secara diam-diam di rumah Thomas, Arthur menarik perhatian anaknya dengan gerakan badut. Arthur berlutut di depan Bruce, anak Thomas Wayne, lalu menarik kedua sisi bibirnya untuk membuat tersenyum. Tak lama kemudian, penjaga rumah datang dan menghardik Arthur. Arthur mengatakan bahwa dia hanya ingin bertemu Thomas karena ibunya pernah bekerja di sana. Penjaga tersebut langsung mengenali ibunya Arthur dan membantah klaim ibunya dengan menyebut bahwa ibu Arthur mengalami delusi. There's nothing to know. Karena tidak terima dengan ucapan penjaga tersebut, Arthur menyerangnya dengan mencekik, lalu langsung melarikan diri. Nggak lama setelah itu, saat Arthur tiba di rumah, dia mendapati ibunya sedang dibawa oleh ambulan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Saat Arthur duduk di depan IGD, dia tiba-tiba didatangi oleh dua detektif yang sebelumnya sempat berbicara dengan ibunya. Arthur marah karena merasa secara tidak langsung mereka menyebabkan ibunya mengalami stroke. Para detektif kemudian menginterogasi Arthur terkait pembunuhan yang terjadi di stasiun. You said you were fired for bringing a gun into the children's hospital. Ketika menunggu kabar ibunya, Arthur melihat Murray di televisi dengan acara yang sama seperti sebelumnya. Di acara tersebut, tanpa disangka Murray memutar rekaman stand-up komedi Arthur. Namun, rekaman itu justru dijadikan bahan ejekan, guys. Aksi pembunuhan yang dilakukan Arthur di stasiun beberapa hari lalu ternyata memicu gerakan baru yang menargetkan orang-orang kaya. Banyak pihak mulai menyerukan kematian Thomas Wayne karena ucapannya yang kerap menyebut warga Gotham sebagai badut. Saat itu terjadi aksi besar-besaran yang menuntut Thomas Wayne mundur dari jabatannya. Di tengah kerumunan demonstrasi, Arthur menyelinap masuk ke dalam barisan untuk mencoba menyusup kembali ke gedung bioskop elit dengan menyamar sebagai staf. Di dalam gedung tersebut, para petinggi Gotham tertawa menonton film. Sementara di luar berlangsung aksi besar-besaran. Tujuan Arthur adalah mencari Thomas Wayne yang juga berada di dalam gedung itu. Di toilet bioskop, Arthur akhirnya bertemu dengan Thomas Wayne. Arthur memperkenalkan dirinya dan ibunya, namun Thomas langsung membantah dan mengatakan bahwa dia bukan ayah Arthur. Thomas menjelaskan bahwa Arthur adalah anak adopsi dan bahwa ibunya tidak pernah memiliki hubungan dengannya. Dia juga mengatakan bahwa sejak dulu ibu Arthur sudah dirawat di rumah sakit jiwa. Arthur tidak menerima hal itu dan menuntut Thomas untuk mengakuinya. Namun Thomas justru memukul Arthur, guys. Your mother adopted you while she was working for us. That's not true. Maybe a little bit of warmth, maybe a hug, Dad. It's me. Karena tidak diakui, Arthur pulang ke rumah dan bersembunyi di dalam kulkas. Tak lama kemudian, dia secara mengejutkan menerima telepon dari kru acara Murray yang mengundangnya untuk hadir sebagai bintang tamu. Arthur kemudian mendatangi rumah sakit Arkham, tempat ibunya pernah dirawat sesuai pengakuan Thomas Wayne. Di sana, Arthur berniat mencari berkas ibunya sekitar 30 tahun yang lalu. Saat berbincang dengan salah satu staf, Arthur bertanya mengapa orang-orang bisa masuk rumah sakit jiwa. Dia juga mengatakan betapa sulitnya hidup dengan terus dipaksa untuk terlihat bahagia. Tapi staf itu nggak begitu peduli dan langsung mencari berkas ibunya. Dia kemudian membacakan hasil diagnosis yang menyatakan bahwa ibu Arthur memiliki gangguan delusi berat. Ibunya dirawat karena memiliki riwayat membahayakan anaknya sendiri. Gak lama setelah itu, staf tersebut mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan berkas tersebut kepada Arthur. Namun, Arthur berusaha merebutnya dan berhasil melarikan diri. Saat membuka dokumen tersebut, Arthur menemukan formulir adopsi anak seperti yang dikatakan oleh Thomas Wayne. Dalam laporan itu juga tertulis bahwa ibu Arthur telah menyiksanya secara fisik sejak kecil. Setelah mengetahui kebenaran dari dokumen rumah sakit itu, Arthur tertawa terbahak-bahak. Arthur tidak bisa menangis. Semakin sakit yang dia rasakan, semakin keras pula tawanya. Sesaat setelah itu, Arthur pulang, tapi bukan ke apartemennya. Dia masuk ke kamar Sophie, dan di sana mulai terasa ada sesuatu yang janggal. Kehadiran Sophie yang selama ini menemani Arthur ternyata tidak pernah ada. Mereka tidak pernah menjalin hubungan, tidak pernah berkencan, dan semua momen itu hanya hidup di dalam kepala Arthur. Keesokan harinya, Arthur datang menemui ibunya di rumah sakit. Dia mengatakan bahwa dia membenci ibunya dan tidak suka dipanggil Happy, karena selama hidupnya dia tidak pernah merasa bahagia.
bahkan 1 menit pun. Dan dengan kesadaran penuh, Arthur membunuh ibunya langsung di rumah sakit tersebut. I haven't been happy 1 minute of my entire fucking life. Setelah itu, Arthur pulang dan bersiap untuk datang ke acara Murray, seolah tidak ada apapun yang baru saja terjadi. Dia berlatih lelucon yang akan dibawakannya di acara Murray nanti, masih dengan lelucon pistolnya itu, guys. Keesokan harinya, Arthur mewarnai rambutnya sambil menari-nari. Dia merias wajahnya untuk menjadi seorang badut. Namun gak lama kemudian, Randall dan rekan kerjanya yang lain tiba-tiba datang ke rumah Arthur. Arthur tiba-tiba tertawa saat Randall membicarakan interogasi polisi terkait pembunuhan di stasiun bawah tanah. Di saat yang sama, Arthur bersiap mengambil gunting dari sakunya. Tanpa basa-basi, dia langsung menusuk Randall dengan sadis dan menghajarnya hingga tewas seketika. Baru setelah membunuh Randall, Arthur pergi dan di momen inilah dia benar-benar berubah menjadi Joker. Seorang badut dengan wajah yang menyeramkan, dia menari di anak tangga seolah merayakan kebebasannya. Namun, 2 orang polisi yang sedang mencarinya melihat aksi tersebut. Arthur kemudian melarikan diri, tertabrak mobil, tetapi tetap berhasil kabur dan masuk ke dalam kereta yang dipenuhi orang-orang bertopeng karena akan ada demonstrasi lagi. Pengejaran terus berlanjut di dalam gerbong. Polisi menyuruh semua orang untuk melepaskan topeng mereka, tapi sayangnya kerusuhan pun terus terjadi. Sebenarnya pengejaran hampir berhasil sebelum akhirnya salah satu polisi menembak seorang massa. Hal itu membuat polisi tersebut langsung dikeroyok oleh massa di dalam kereta. Arthur pun berhasil lolos dan berjalan keluar stasiun dengan santai. Arthur akhirnya bertemu dengan Murray. Dia bersikap seolah dia percaya bahwa Murray adalah orang yang baik dan dia siap untuk tampil. Tapi Arthur kemudian mengajukan satu permintaan, yaitu ingin diperkenalkan sebagai Joker. Can you introduce me as Joker? Arthur akhirnya dipanggil dan masuk ke acara Murray, disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton. Namun dengan sikap kurang ajarnya, dia mencium bintang tamu lain dan tampil seolah tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Setelah itu, Arthur diminta untuk menyampaikan satu lelucon kepada penonton, namun tanpa diduga, dia justru mengakui bahwa dirinya telah membunuh 3 orang di stasiun. Arthur mengatakan bahwa baginya, membunuh 3 orang tersebut adalah sebuah komedi. I killed those guys because they were awful. Acara itu membuat Arthur berubah menjadi pribadi yang lain. Dia bukan lagi Arthur, dia adalah Joker. Dia marah karena semua orang bersedih atas tragedi pembunuhan di stasiun, sementara tidak ada satupun yang bersedih jika dirinya mati. Namun saat Arthur mengungkapkan keresahannya, Murray memotong ucapannya dan mengatakan bahwa itu hanyalah alasan untuk membunuh. Murray juga mengatakan bahwa tidak semua orang itu jahat. Arthur membalasnya dengan mengatakan bahwa Murray juga jahat karena memutar videonya, mengundangnya ke acara tersebut hanya untuk mengejeknya. Oh, why is everybody so upset about these guys? Everybody just yells and screams at each other. But my mother would always say, Secara mengejutkan, Arthur membunuh Murray langsung di siaran televisi. Peristiwa itu seketika menjadi pemberitaan di seluruh dunia. Namun saat dia digiring keluar oleh polisi, dia justru melihat orang-orang bertopeng merayakannya, membakar kota, dan menganggapnya sebagai pahlawan. Tapi secara tiba-tiba, mobil polisi yang membawa Joker ditabrak, membuat kerusuhan semakin membesar. Alih-alih panik, massa justru bersorak semakin ramai. Joker kemudian dikeluarkan dari mobil oleh 2 orang bertopeng yang memang sengaja menabraknya. Di sisi lain, kerusuhan juga menyerang bioskop tempat para elit Gotham berada. Seseorang yang memang mengincar Thomas Wayne dan keluarganya mengejar mereka yang sedang berusaha melarikan diri. Dan secara tiba-tiba, Thomas dan istrinya ditembak di depan anak mereka. You get what you fucking deserve. No, pal! Sesaat setelah itu, Joker kemudian terbangun dari pingsannya. Dia melihat banyak orang berkumpul, menunggunya sadar, dan mengagung-agungkan namanya. Joker lalu bangun dan menari di atas mobil. Di tengah para pengikutnya, merayakan momen di mana akhirnya ada orang yang benar-benar melihat dirinya. Pada akhirnya, Joker ditahan sebagai pasien gangguan jiwa. Di hadapan psikiaternya, dia hanya tertawa tanpa henti, tanpa emosi lain. Gak ada penjelasan, gak ada penyesalan, lalu melangkah keluar ruangan dengan jejak kaki yang sudah penuh darah.
Dan film ini pun selesai guys. Jadi gimana menurut kalian film ini? Sebenarnya film Joker bukan sekadar kisah tentang lahirnya seorang penjahat, melainkan tentang seseorang yang perlahan kehilangan dirinya sendiri di dunia yang terus mengabaikannya. Pelajaran paling kuat dari film ini adalah ketika empati menghilang dan luka dianggap remeh, manusia bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Bukan karena ingin menjadi jahat, tetapi karena tidak pernah diberi ruang untuk didengar. Seperti yang dikatakan Carl Jung, kesepian bukan datang karena tidak ada orang di sekitar kita, melainkan karena kita tidak mampu menyampaikan hal-hal yang sebenarnya penting bagi diri kita. Dan juga dari Friedrich, siapapun yang melawan monster harus berhati-hati agar dia sendiri tidak berubah menjadi monster. Film ini mengingatkan kita bahwa di balik tawa yang terdengar aneh bisa saja tersimpan luka yang tidak pernah ditanyakan. Jadi tetaplah jadi orang baik buat sesama guys. Kalau kamu suka sama cerita Joker ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak pernah ketinggalan cerita-cerita film seru lainnya. Kamu juga boleh tulis di kolom komentar film apa lagi yang selanjutnya ingin kamu bahas.